Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Kopi pagi ini tetap dari penyu Kakopi yang ini yang Wining. Fermented ya. Wah, Najong. Kita bahas soal detecting a fraud and knowing a fraud, capturing a fraud. Maksudnya apa sih Pak Budi? Pakai bahasa Indonesia. Fraud itu apa ya? Fraud yang saya maksudkan di sini tuh bukan penipuan itu ya, nipu-nipu kayak di e-commerce gitu, bukan. Tapi orang yang palsu. Maksudnya orang yang palsu itu apa gitu? Orang yang sesungguhnya bukan ahlinya atau pakar di bidangnya, kemudian berkoar-koar di situ. Nah itu dia. Itu yang saya maksudkan dengan fraud di situ. Ya, jadi bukan orang yang sesungguhnya yang jagoan, tapi dia fraud ya. He or she is a fraud gitu. Yang lebih repotnya lagi itu ya, kalau bagi saya itu kalau saya mengetahui itu yang fraudnya itu di bidang saya gitu. Nah, dia tuh nggak melakukan kontribusi apa-apa, dia tidak melakukan penelitian itu, tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan penelitian, tidak bekerja di bidang itu, tidak, ya pokoknya orang yang bersangkutan itu tidak di bidang itu, tapi cawe-cawenya di bidang itu gitu. Kan banyak ya orang tiba-tiba ada topik baru pindah ke situ, ada orang topik baru pindah ke situ, orang topik baru pindah ke situ. Bidang kalian saya kan security ya, tiba-tiba ada orang yang cawe-cawe soal security yang saya tahu bukan. Nah bagaimana itu? Satu lagi bidang saya yang ini yang sebetulnya ya ini. Nah ini saya kalau menemukan gitu tuh saya tanda tanya gitu. Saya kadang-kadang soal bilang gini, apakah memang saya pakar ya di bidang security? Or am I a fraud? Atau mungkin saya yang fraud ya? Itu istilahnya itu apa? Imposter syndrome gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya ini nggak melakukan kontribusi apa-apa gitu. Saya bukan orang yang berkompeten di bidang itu. Merasa ini mungkin semuanya by accident ya, bukan by design, bukan by accident pun mungkin bukan jagoannya gitu ya. Jadi imposter, penipu, pura-pura nggak jagoan. Nah itu yang kadang-kadang saya juga merasa am I an imposter gitu. Terus lantas gimana ya kalau kita menemukan hal seperti itu ya? Kan tadi gitu ya, saya nggak boleh juga melarang orang-orang tuh cawe-cawe di bidang itu gitu ya. Tapi ini benar nggak ya? Nah tapi kan orang-orang yang tidak tahu ya, kemudian merasa wah hebat deh. Biasalah kalau di Indonesia ini ada sesuatu itu orang ini wah nih hebat ini wah. Terus kemudian kita merasa bahwa wah itu apa ini ya, orangnya ini hebat di bidang itu, padahal enggak ya. Tapi apa hak saya untuk melarang? Nah itu yang itu ya. Kan itu tadi saya bukan jagoannya gitu ya. Imposter syndrome TH ya. Bagaimana menurut Anda, apa yang seharusnya saya lakukan? Diam aja atau malah berteriak, dia bukan pakarnya. Yang menurut saya ya itu juga lebay, merasa insecure gitu. Tapi insecure dalam artian bukan karena dia yang bersangkutan itu ngambilin kue saya atau pasar saya, bukan gitu. Saya kasihan dengan orang-orang yang tertipu gitu ya oleh yang bersangkutan itu. Dia kan pada prinsipnya tadi ya fraud, menipu ya. Imposter, menipu orang-orang lain. Nah, orang-orang lain terpengaruh, keluar duit, ini dirugikan finansial ya, material, apalagi merasa nanti tertipu gitu. Tapi kan itu dia ya. Tadi saya masih bingung ya gimana ya. Saya tidak merasa punya hak untuk melarang atau memberitahukan orang-orang bahwa he is an imposter. Nah ini balik lagi ya kepada masalah kita, bahwa masalah kita itu salah satunya adalah tidak
tidak punya kemampuan untuk mengecek. Kan sebenarnya kalau ngecek itu gampang ya, cek aja backgroundnya, dia buat kontribusi apa di bidang itu kan gampang. Sekarang dengan ada internet, informasi banyak sekali, tinggal cek aja gitu. Apakah ada dia melakukan publikasi, penelitian, ada hakinya, atau dia mengerjakan banyak proyek. Nggak apa-apa juga sih orang yang nggak membuat paten, makalah segala macam, nggak apa-apa juga. Tapi yang bersangkutan banyak bergerak di bidang itu ya secara faktual, itu menurut saya oke-oke aja gitu. Nah, itu sama dengan kayak misalnya ada orang yang main musik, dia udah 30 tahun main musik, nggak punya latar belakang pendidikan musik, tapi udah 30 tahun ya manggung segala macam. Menurut saya kalau yang seperti itu kan sah ya, dia memang dia udah menekuni ya, itu ya, menekuni bidang itu. Bukan yang kayak saya ini kemarin sore terus klaim menjadi artis, musisi gitu. Ya enggak juga lah gitu kali ya. Meskipun ya ini dulu ya, saya ikut menggeluti tapi bukan profesional ya, amatiran. Tapi saya kan tidak memberikan kontribusi. Nah, kalau tidak memberikan kontribusi, ya janganlah ya, jangan dianggap sebagai seorang pakar di bidang itu. I am an imposter, I am a fraud kalau gitu ya. Aduh, ya susah ya. Tapi ya, jadi kalau gitu ini pagi-pagi Senin pagi keluh kesah nggak bagus ya. Kita harus cari moodnya yang naik ya. Kita harus apa dong yang membuat kita menjadi lebih semangat. Kalau Monday itu memang orang-orang waduh Senin deui ya kalau I hate Monday dan seterusnya ya. Kita dibuat menjadi sebagai asik Senin. Asik nih ya, kerja itu di luar ini cerah ya, harusnya saya di luar ini kayaknya pengen buat podcasting di luar juga ya, setup nggak tahu ya, kita buat lah mungkin satu saat ya di luar. Tapi kalau di luar panas terik main cerang gitu, tapi nggak apa-apa ya kan, bagus juga ya. Anyway, back to the topik ya, kembali ke laptop. Soal imposter, mendeteksi imposter, yaitu satu ya Anda harus cari tahu, banyaklah caranya sekarang, ada internet segala macam, tinggal cari-cari aja ya, detecting fraud ya, jangan percaya aja itu. Saya pun kalau memberikan presentasi atau ngajar, saya biasanya di awal-awal menjustify dulu kenapa saya pantas untuk menjadi pembicara di sini, kenapa saya pantas untuk mengajar kuliah ini, kenapa saya pantas untuk memberikan konsultasi di bidang ini gitu ya. Jadi I have to justify myself and my team gitu ya, untuk kerjaan-kerjaan seperti itu, untuk menunjukkan bahwa saya nggak hanya sekedar orang yang bisa bicara cawe-cawe tapi nggak ada tanpa karya ya gitu. Begitu. Kopi pun demikian, saya hanya penggemar kopi, bukan pelaku industri kopi. Pembina iya, tapi membinanya itu ya hanya ini ya, menghubung-hubungkan, connecting the dots ya, konektor. Masih dikit lagi kayaknya kita cukupkan pagi ini ya. Harus semangat. Salah satu caranya lagi adalah kita putar lagu-lagu yang membuat kita semangat. Kalau saya ada banyak sih, cuma saya nggak bisa taruh di YouTube supaya membuat Anda semangat gitu, karena kena copyright. Berarti itu sebuah tantangan ya. Harusnya saya buat lagu-lagu saya yang membuat semangat, sehingga bisa saya putar sesuka saya, sehingga Anda ikut bisa jadi semangat ya gitu. Selamat pagi, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.